Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kita dalam ibadah pada malam hari ini, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bacaan hari ini dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang maha mulia, dalam nama Tuhan Yesus yang maha baik, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk kami yang sebentar ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tercurah Roh Kudus-Mu untuk kami semua, dan yang kami dapat adalah kebenaran firman-Mu dengan pengertian yang sejati daripada-Mu. Mari Tuhan, kami telah siap. Amin. Nah, surat ya, tepatnya surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dari surat Yohanes yang kita baca tadi, sesuai dengan SBU yang kita juga baca sore hari ini untuk renungan malam, di bawah judul Renungan Satu Roh dalam Iman dan Kasih. Nah, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Dan Dia yang mencurahkan rohnya kepada kita. Secara terang dalam bacaan kita pada malam hari ini, pada bagian terakhir terutama, ya, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi cukup kita untuk tidak lagi bertanya-tanya Allah itu seperti apa. Ya, Allah itu seperti apa? Allah itu roh. Allah itu roh, Dia ada di dalam kita. Nah, Allah, Anak dan Roh Kudus dalam dogma kita Trinitas itu sering menjadi perdebatan orang-orang di luar Kristen. Mereka tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena memang untuk mengerti Allah itu harus ada roh Allah di dalam kita. Ya, harus ada roh Allah di dalam kita. Jadi pengertian itu bukan karena kita begitu mendalami, begitu giatnya kita menggali ilmu sana sini. Oke, itu baik, itu akan membantu. Tetapi yang paling pokok dan yang paling berkuasa untuk memberi pengertian tentang roh itu sendiri, tentang Trinitas itu, tentang Allah itu, ya Allah sendiri. Oleh sebab itu, ketika roh itu ada di dalam kita, itu karunia. Itu karunia. Lihatlah bagian terakhir itu disebut, yaitu roh yang telah Ia karuniakan. Jadi roh itu ada di dalam kita, itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Nah, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Allah, dengan Anak, dengan Roh? Ini adalah satu, ya. Tiga kita sebut, tapi sebenarnya satu. Satu roh dalam iman dan kasih. Jadi roh yang ada di saya, roh Allah yang ada di saya, roh Allah yang ada di ibu bapak saudara, itu sama. Itu satu roh. Satu roh. Jadi
Roh yang sama itu juga yang mengajari saya, yang memberikan pemahaman pengertian tentang iman. Roh itu juga yang memimpin saya untuk memberi kasih, untuk mempunyai kasih kepada sesama. Jadi tidak semata-mata karena itu kehendak saya. Ada roh di dalam yang menggerakkan saya. Ada roh di dalam Bapak Ibu Saudara yang menggerakkan untuk dapat melakukan, mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Ada roh itu hidup. Roh itu hidup, bahkan roh itu yang membuat kita hidup. Nah, itu yang menjadi ingatan, menjadi renungan kita pada malam hari ini. Kenapa? Karena seringkali beberapa saudara-saudara kita bahkan terbingung-bingung, ya bukan saudara-saudara kita yang tidak mengenal Kristus, tapi bahkan kita sendiri yang dari kecil mungkin sudah ikut kata kesaksi dan seterusnya, terbingung-bingung dengan roh ini. Padahal secara sederhana saja penjelasannya dari yang kita baca pada malam hari ini. Roh itu dikaruniakan oleh Allah, dan roh itu adalah Allah sendiri. Ya kan? Roh itu adalah Allah sendiri. Coba lihat di di ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah tuh di dalam dia. Di bagian berikutnya dibilang roh. Ya kan? Jadi nggak usah terbingung-bingung. Kenapa nggak terbingung-bingung? Karena roh tidak akan membuat kita terbingung-bingung, tidak. Roh itu sendiri akan memberi pengertian pada kita. Roh itu sendiri yang akan menghidupkan iman kita, membangun iman kita. Roh itu juga yang akan menggerakkan kita mewujud nyatakan kasih. Jadi kita jangan terjebak dalam pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian definisi. Yang lebih penting itu konkretnya seperti apa? Realnya seperti apa? Kenapa? Kalau kita kemudian mengejar pengertian-pengertian kita, takutnya kita jadi salah ya. Akhirnya wujud Allah itu karena kita yang membuat. Jadi gambar tentang Allah itu, gambar Allah, gambar sosok Allah, roh itu kita yang buat. Kita bilang, wah, kadang kesaksian, coba perhatikanlah. Seringkali orang mencoba membangun pengertian-pengertiannya. Jadi banyak orang membangun pengertian-pengertiannya, sehingga akhirnya dia yang membangun sosok Allah. Dia yang membuat image Allah itu dia. Padahal nggak begitu. Di bacaan kita malam hari ini sangat jelas bahwa Allah yang mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Ya, nah, supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Itu perintah, kan disebut ya, dan inilah perintahnya itu. Kita percaya akan nama Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi. Itu perintahnya. Pertanyaannya pada kita, sepanjang perjalanan kita, kehidupan kita sebagai orang beriman, apakah kita sudah melakukan perintah ini? Percaya dan saling mengasihi. Sederhana saja kan? Nggak banyak kan? Hanya percaya dan saling mengasihi. Ada dua pribadi yang akan mengerjakan ini. Pertama Allah yang akan membuat kita percaya. Itu perintahnya ya, dan dia akan membuat kita percaya. Dia juga yang akan mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengasihi. Apakah kita tidak punya hak lagi untuk melawan itu? Boleh saja. Boleh dalam pengertian yang saya maksudkan boleh. Interaksi kita dengan Allah adalah interaksi dalam kehendak bebas. Free will.
Kita boleh melakukan itu, tapi ada sanksinya. Ada sanksinya. Ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak mengasihi, kita tidak melaksanakan perintahnya. Itu konsekuensinya. Nah, ketika kita tidak melaksanakan perintahnya, pasti ada akibatnya, ada resikonya, ada hukumannya. Nah, hukuman ini yang harus kita tanggung ketika kita tidak mau melakukan perintahnya. Seperti apa hukumannya? Tidak usahlah mencari-cari terlalu jauh. Begini saja. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, terbayangkan oleh kita sendiri bahwa mungkinkah ini karena aku tidak melakukan perintah Tuhanku, atau mungkinkah karena ini aku tidak mengasihi sesama sehingga aku pun harus menerima keadaan hidup seperti ini. Itu umum kan? Pertanyaan di semua orang. Sehingga kita menjadi nelangsa, menjadi nestapa. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi sederhana saja, ketika kita ada dalam free will itu dan kemudian kita merasa kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita mau, ya, tapi ada satu titik tertentu, ada satu saat ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa ternyata sulit, kita merasa terjepit. Nah, ketika kita dalam situasi itu, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam hati kita, pertanyaannya seringkali tentang apakah ini sebuah kesalahan. Nah, yang sering juga terjadi, kemudian kita larut dalam kesalahan itu, menyalahkan diri kita sendiri. Terkadang bahkan kita kemudian ketika kita tidak lagi menyalahkan diri, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Padahal apa? Padahal sederhana perintah Tuhan. Percaya akan nama Yesus, saling mengasihi. Apakah ketika kita percaya dan kita saling mengasihi, kemudian kita tidak akan mengalami kesulitan hidup? Oh, enggak. Kesulitan hidup itu bagian dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan hidup, dalam diri kita sebagai orang percaya, dan kita yang menjadi pelaku kasih, kesulitan hidup itu akan menjadi berbeda kita hadapi, berbeda kita jalani. Akan menjadi berbeda. Kenapa? Karena ada Allah di dalam kita, karena ada roh di dalam kita, ada roh Allah dalam kita. Dia yang akan memberi kekuatan itu. Kan itu karunia. Gak mungkin karunia kalau tidak memberi hal baik, hal istimewa buat kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dalam renungan malam ini kita diingatkan. Bacaan kita sangat terang mengingatkan kita. Percaya akan nama Yesus, saling mengasihi. Itu perintahnya. Itu perintahnya, dan roh Allah ada di dalam kita. Bahkan Allah ada dalam kita. Itu karunia-Nya. Ingat itu selalu, lakukanlah perintahnya. Karena itu Tuhan yang perintahkan. Bukan saya, bukan siapa-siapa. Itu Tuhan yang perintahkan. Lakukan itu, supaya kita dapat karunia-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebersamaan kita di ibadah pada malam hari ini, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang maha mulia, Tuhan Yesus yang maha baik, Roh Kudus yang menyertai kami dalam perjalanan kehidupan. Syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri pada malam ini dalam pertemuan kami secara online, secara daring. Kami masih boleh menikmati ibadah ini, menikmati persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih malam ini Tuhan ingatkan kami bahwa ada perintah yang harus kami kerjakan. Ada perintah untuk kami
yaitu kami untuk mengimani, untuk percaya pada Allah, dan mengasihi sesama. Biarlah Tuhan, setelah malam ini kami diingatkan, kami akan kerjakan perintah itu. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang akan memberi kemampuan kepada kami untuk melaksanakan perintah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebersamaan kami pada malam ini, kami mohon kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkenan memelihara dan menyertai perjalanan kehidupan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga jemaat kami di Ebenezer. Dalam kehidupan, dalam pergumulan, Tuhan sertai. Tuhan menyertai persekutuan kami. Tuhan menyertai pelayan-pelayan di gereja kami, mulai dari Bapak Pendeta Agus, presbiter, rekan-rekan Pelkat, komisi BPPJ, dan pegawai kantor. Tuhan berkati dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang berkenan hati selalu membantu kami, membantu gereja ini untuk segala kebutuhan yang ada, sehingga segala kebutuhan boleh tersedia dengan baik, meski dalam situasi pandemi di mana semua gerak dan interaksi serba terbatas. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau menggerakkan anak-anak-Mu beringan hati untuk berbagi pada kami di gereja ini. Terima kasih dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena sampai saat ini gereja kami, gedung gereja kami, persekutuan kami masih terjaga dengan baik di tengah situasi yang tidak menentu di negara kami, ketika banyak kepentingan-kepentingan, kekuatan-kekuatan yang secara masif Tuhan mencoba untuk membatasi gerak kami, bahkan menutup kesempatan kami untuk beribadah. Tuhan lihat sendiri, Tuhan, saudara-saudara kami di berbagai tempat di negara kami. Tuhan, biarlah semua itu kami antar padamu Tuhan, karena Engkau adalah pembela kami yang agung. Engkau akan membela saudara-saudara kami dimanapun berada, mereka yang dibuli, mereka yang harus menerima perlakuan kasar, mereka yang gerejanya ditutup, mereka yang dilarang ibadah di rumah-rumah, mereka yang pembangunan gereja dihentikan. Tuhan tolong, Tuhan bela mereka Tuhan, karena Tuhan tahu semata-mata mereka hanya mau datang untuk beribadah, ada dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menolong saudara-saudara kami. Dan terlebih untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan curahkan damai untuk negara kami. Di bagian manapun wilayah ini, Tuhan curahkan damai-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup berdampingan dengan baik. Tuhan berkati sertai pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan semua pemimpin-pemimpin lembaga tinggi negara, para petinggi dan pelaksana keamanan untuk negeri kami. Tuhan berkati dan Tuhan jaga. Petinggi-petinggi dan pelaksana di bidang hukum, Tuhan pun memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan melawat mereka. Dengan kasih-Mu Tuhan akan menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Bapa berkenan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.